Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu keluarga besar Jabez Ministry yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bahkan yang selalu merindukan kedatangan Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih kepada Pastor Henry yang mempercayakan kami untuk melayani pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Meskipun jarak tempat memisahkan kita, tetapi saya yakin Roh Kudus mempersatukan kita di dalam hadiratnya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Engkau Raja kemuliaan, Engkau Raja hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Hari Minggu ini lagi kami beribadah dengan penuh sukacita ya Tuhan, bersama dengan seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu kerinduanku, satu keputusanku, yang terbaik ku berikan, yang terindah ku relakan, sebab Engkau Tuhan pesona hidupku. Satu kerinduanku, ini yang menjadi kerinduan dan keputusan kami Tuhan. Satu keputusanku, yang terbaik ku berikan, yang terindah ku relakan, sebab Engkau Tuhan pesona hidupku. Tuhan, Kaulah tujuan hidupku, takkan ku ganti dengan apapun di dunia ini. Bejana kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kerinduan yang Kau berikan di dalam hati kami. Engkau yang menjadi pesona hidup kami Tuhan. Oh, satu kerinduanku. Praise the Lord. Satu keputusanku, hanya yang terbaik Tuhan, yang terbaik ku berikan, yang terindah ku relakan, sebab Engkau Tuhan pesona hidupku. Tuhan, Kaulah tujuan hidupku, takkan ku ganti dengan apapun di dunia ini. Tuhan, Kau mengenal seluruh hidupku, pakai aku Tuhan menjadi bejana kasih-Mu. Tuhan, Kaulah tujuan hidupku, oh takkan ku ganti dengan apapun di dunia ini. Tuhan, Kau mengenal seluruh hidupku, pakai aku Tuhan menjadi bejana kasih-Mu. Tuhan, Kaulah tujuan hidupku, oh takkan ku ganti dengan apapun di dunia ini. Tuhan, Kau mengenal seluruh hidupku, pakai aku Tuhan menjadi
terimalah segala penyembahan kami siang hari ini. Bagi Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang memperjuangkan hidup kami di atas kayu salib. Engkau yang merelakan tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami. Engkau yang merelakan tubuh-Mu terpecah-pecah bagi kami Tuhan. Engkau rela menderita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah pada kami menurut keinginan-Mu Tuhan, bukan menurut keinginan kami. Jadilah pada kami menurut kehendak-Mu ya Bapa di sorga, bukan kehendak kami yang jadi. Makasih Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput, benar Tuhan, dari pandangan-Mu. Tiada satu pun yang tersembunyi Tuhan. Tiada satu pun tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Oh, di hadapan-Mu Bapa, Engkau mengenal kami. Engkau mengenal kami Bapa. Kau mengenal aku lebih dari yang kami tahu Bapa, lebih dari yang ku tahu. Kami harus rela lepaskan semua. Ku harus rela lepaskan semua untuk kemuliaan-Mu. Ku harus tinggalkan keinginanku untuk ku lakukan keinginan-Mu demi mendapatkan kehormatan-Mu Bapa. Ku harus lepaskan kesenanganku. Ku harus matikan semua dosaku, oh, demi mendapatkan pengakuan Bapa. Ini anakku yang berkenan. Ku harus tinggalkan keinginanku untuk ku lakukan keinginan-Mu demi mendapatkan kehormatan-Mu Bapa. Ku harus lepaskan kesenanganku. Ku harus matikan semua dosaku, oh, demi mendapatkan pengakuan Bapa. Ini anakku yang berkenan demi mendapatkan pengakuan Bapa, demi mendapatkan pengakuan Bapa. Ini anakku yang berkenan. Oh, jadikan kami pribadi yang berkenan di mata-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di mata-Mu Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Penyembahan kami tidak dibatasi dengan beberapa jam saja, tapi saat kami bernafas, maka saat itu kami sadar kami sedang beribadah kepada Engkau. Kami menghormati kekudusan-Mu, kebenaran-Mu. Berkat
hati kami Tuhan. Berkati hati kami. Setiap kami yang mengikuti siaran ini Tuhan, kami mendapatkan lawatan Tuhan. Kami mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kami mendapatkan jamahan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan, kita akan binasa. Terima kasih Tuhan. Saya akan nyanyikan satu lagu buat Bapak Ibu Saudara semua. Bahwa kita punya satu penjaga. Penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia akan menjaga kita, menuntun perjalanan hidup kita sampai tiba di rumah Bapa dengan tidak bercacat celah. Selalu ada bagiku di setiap musim hidupku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, haleluya. Kau selalu ada bagiku di setiap musim hidupku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau kenal isi hatiku, Kau tahu air mataku. Seakan tiada jawaban dan tiada harapan, ku tetap percaya Tuhan Kau penjagaku yang setia. Tuntun aku dalam kebenaran-Mu agar ku tak binasa terpisah dari-Mu. Oh Tuhan, Kau penjagaku, Tuhan Kau penjagaku yang setia. Jangan biarkan ku jauh dari-Mu. Jamah hatiku, penuhi hidupku dengan Roh Kudus. Tuhan Kau penjagaku yang setia. Oh, tuntun aku dalam kebenaran-Mu agar ku tak binasa terpisah dari-Mu. Oh, Tuhan Kau penjagaku yang setia. Jangan biarkan ku jauh dari-Mu. Jamah hatiku, penuhi hidupku dengan Roh Kudus. Jamah hatiku, penuhi hidupku dengan Roh Kudus. Hati kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan.
Berbicara bagi kami, Roh Kudus urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mau katakan bagi Jabez Ministry bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang sangat istimewa, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ada satu saat nanti kita sudah tidak bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Oke? Firman Tuhan pada saat ini saya kasih judul free will, kehendak bebas. Setiap kita yang masih hidup sampai hari ini selalu diberikan kehendak bebas oleh Sang Pencipta, pemilik kehidupan kita, yang menggenggam nafas kita di tangannya yang kuat. Masing-masing diberikan kehendak bebas. Kita mau ngapain, kita mau buat ini dan itu, kita mau berbuat apa, kita mau kemana. Kita diberikan kehendak bebas. Mulai dari Adam diberikan kehendak bebas. Apakah Adam mau memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat atau tidak? Abraham diberikan kehendak bebas. Tidak dipaksa oleh Tuhan. Lanjut lagi, Kain pun demikian. Kain diberikan kehendak bebas. Apakah dia akan melanjutkan emosinya, dendamnya, amarahnya, kebenciannya, iri hatinya, atau dia mematikan kebenciannya itu waktu dia mendengarkan suara Tuhan? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri, Kain, jika engkau berbuat baik? Tapi Tuhan sekali lagi memberikan kehendak bebas. Istri Lot pun demikian, diberikan kehendak bebas. Walaupun sudah dituntun, sudah dipegang oleh kedua malaikat yang diutus Tuhan, tapi tetap Tuhan tidak bisa mengekang. Tuhan tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keinginan dari istri Lot. Di dalam kehidupan orang percaya, kita harus sadari bahwa Tuhan tidak pernah pakai sistem paksa. Tidak ada dalam kamus Tuhan itu pemaksaan. Musa dan Yosua pun demikian berkata kepada bangsa Israel, kalian mau beribadah sama siapa? Up to you. Terserah kalian. Tetapi aku dan sisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu kata Yosua. Elia pun pernah berkata demikian di atas gunung Karmel kepada semua bangsa Israel yang sudah menyimpang. Kalau Tuhan itu Allah, ikut. Kalau Baal, ikut dia. Elia tidak paksa. Karena Elia tahu setiap manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Orang-orang yang diundang dalam perjamuan kawin di dalam Matius pasal 22 ayatnya yang kelima dan seterusnya, itu pun tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Sesuai kehendak bebas, keinginan pribadi. Apakah mau ikut undangan, mau pergi ke undangan atau tidak? Tidak dipaksa. Untuk anak-anak muda, ini banyak anak-anak muda ya di Jabez Ministry. Untuk anak-anak muda, Pengkhotbah 11 ayat 9 berkata apa? Bersukarialah engkau dalam masa mudamu. Silakan turuti keinginan hatimu, turuti pandangan matamu. Silakan kau menggunakan kehendak bebasmu sebagai anak muda. This is my life. Ini hidup saya. Orang Tuhan tidak bisa mengekang, orang Tuhan tidak bisa paksa. Hamba-hamba Tuhan pun tidak bisa paksa, termasuk Tuhan sendiri tidak bisa paksa. Tuhan tahu ada kehendak bebas di dalam diri manusia. Siapa lagi dalam tokoh-tokoh Alkitab? Saul, Yudas Iskariot. Dia selalu ada di samping Tuhan Yesus. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak bisa untuk mengambil kehendak bebas dari Yudas Iskariot. Nah, kehendak bebas yang liar, kehendak bebas yang di luar kontrol Allah, hati-hati saudara, danger, berbahaya, bisa membinasakan kita. Seharusnya jadi sebenarnya kita bersyukur. Kita memang dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Oke, kita memang dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Tetapi kehendak bebas kita harus terkontrol dengan firman Tuhan.
Bersyukur kan kita sebagai orang Kristen. Setiap hari Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati lawatan Tuhan. Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita. Apakah ada yang mendengar? Apakah ada yang membukakan pintu? Itu sesuai dengan keinginan kita. Tergantung respon pribadi. Kehendak bebas lagi, sekali lagi. Ratapan 3:22 berkata, tak berkesudahan. Yang sudah menjadi lagu populer. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Apanya yang baik? Bahwa ternyata setiap pagi Tuhan selalu memberikan kesempatan supaya kehendak bebas kita di sepanjang hari ini tidak menjadi liar, tetapi terkontrol. Ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Amsal 8 berkata, bukankah hikmat, kebenaran, kepandaian, suara Tuhan selalu diperdengarkan? Di mana? Coba kita buka ya. Amsal pasal 8. Saya mau baca. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sana ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Artinya apa? Kita memang diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau kehendak bebas kita itu jangan disalahpergunakan. Jangan menjadi kehendak bebas yang liar, tanpa kontrol. Seperti tadi sudah saya sebutkan, Adam. Dia punya kehendak bebas. Tapi saudara tahu kan endingnya gimana? Dia lebih pilih istrinya, suara istrinya daripada suara Tuhan. Itu kehendak bebas. Kita bersyukur dong. Kita bersyukur bahwa kehendak bebas kita itu dituntun, diatur dengan kebenaran firman. Makanya firman Tuhan selalu berkata, pada hari ini Jabes Ministry, siapapun engkau, apapun keadaanmu saat ini, sebesar apapun pergumulan, keterikatanmu dengan dosa, dunia, kenikmatan daging, kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, mari engkau jangan keraskan hati. Artinya apa? Kita mematikan kehendak bebas kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ku harus tinggalkan keinginanku untuk kulakukan keinginanmu demi mendapatkan kehormatanmu, Bapa. Ku harus lepaskan kesenanganku, ku harus matikan semua dosaku demi mendapatkan pengakuan Bapa. Ini anakku yang berkenan. Semua tergantung respon kita. Apakah kita mau menggunakan kehendak bebas kita mengikuti tuntunan firman Tuhan atau tidak? Dalam keluarga pun kehendak bebas harus terkontrol. Sebagai suami, kehendak bebasnya pun harus terkontrol. Banyak suami-suami sekarang saya lihat lebih sayang istrinya daripada Tuhan. Lebih menghargai perasaan istrinya daripada
lebih menghargai perasaan istrinya daripada perasaan Tuhan. Coba perhatikan ya. Banyak hamba Tuhan istrinya kayak foto model. Tragis. Padahal dia sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, dia tahu istrinya ini sudah melenceng. Penampilan istrinya sudah tidak sesuai. Tidak menghormati perasaan Tuhan. Tidak jadi berkat, tidak jadi teladan, tidak jadi panutan. Tetapi karena menghargai perasaan istri, jadi biar suaminya pakai dasi, pakai jas, istrinya kayak foto model, tidak masalah. Dianggap biasa. Dianggap biasa. Tapi kehendak bebas. Tuhan kasih kehendak bebas. Kepada suami, apakah mau melarang istrinya atau membiarkan? Kehendak bebas. Banyak istri-istri juga yang suka mengatur suami. Karena dia merasa dia yang berpenghasilan lebih daripada suaminya. Dia yang lebih memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi daripada suaminya. Dia merasa dia yang harus paling dihormati dalam keluarga. Sehingga firman Tuhan sudah terbalik. Sudah bukan istri tunduk kepada suami, tetapi suami yang tunduk kepada istri. Sehingga suami tidak bisa berbuat apa-apa dengan istri model begini. Suara Tuhan tertahan demi menjaga perasaan istrinya. Kehendak bebas yang liar, yang tidak terkontrol dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kontrol firman Tuhan, itu akan melahirkan suatu pembiaran yang nantinya ujungnya itu menuju pada kebinasaan. Kita mengabaikan suara Tuhan, kita mengabaikan kebenaran Tuhan yang kita terima. Itu pembiaran. Itu namanya pembiaran. Berapa banyak keluarga Kristen salah mempergunakan kehendak bebasnya. Salah mempergunakan kehendak bebasnya. Sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, membiarkan anaknya menonton film-film yang tidak membangun iman anak-anak. Saya pernah punya satu pengalaman dengan Yehuda. Ini anak saya, dia sudah lulus SMP. Waktu dia masih umur 3 tahun, 4 tahun, dia nonton film anak-anak. Saya tidak lupa filmnya itu SpongeBob. Nah, waktu di kamar, saya kaget lihat dia sudah duduk bersila. Terus dia begini, gayanya begini, ya. Anak-anak muda gayanya begini. Oh Dewa Neptunus, oh Dewa Neptunus, Dewa Neptunus. Ya dia ikut apa yang dia lihat. Karena anak kecil itu peniru cilik. Makanya anak-anak itu lebih suka meniru gaya orang tuanya. Itu lebih cepat dia meniru gaya orang tuanya. Dia lebih cepat meniru kebiasaan orang tuanya daripada dia cepat mendengarkan apa nasihat orang tuanya. Tetapi sekali lagi kehendak bebas dari ibu tersebut, dari ibu-ibu sekarang, ibu-ibu zaman now. Demi kesenangan anak, tidak mengganggu kesibukan saya yang sedang bekerja, ini dikasih HP, dikasih tontonan, mau nonton apa aja silakan. Bahkan ada teman kami ya, sangat tragis. Waktu kami sharing, terus bro, kalau sementara ibadah, anaknya ikut ibadah. Oh tidak Pak Farli, tidak. Kami kurung anak kami dari jam 9 pagi, nanti selesai ibadah dia keluar. Terserah dia mau nonton apa dalam kamar, yang penting tidak mengganggu ibadah. Ini suatu kehendak bebas yang liar. Dan banyak keluarga Kristen seperti ini, membiarkan anaknya hari demi hari loh, tiap hari buka mata hanya sekedar berdoa, say thank you sama Tuhan Yesus masih hidup, masih bernafas. Sesudah itu orang tua sibuk kerja, sibuk pelayanan, tanpa mempedulikan kerohanian anak di hari itu seperti apa. Bahkan menutup hari itu, anak itu ditutup dengan satu tontonan yang tidak pernah membangun imannya, justru merusak. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara bayangkan, setiap hari seperti ini pola hidup dari keluarga-keluarga Kristen. Siklus hidup keluarga orang tua Kristen seperti ini. Membiarkan anaknya, WA-nya, foto WA-nya seperti apa, profil di FB-nya seperti apa. Dia nonton, itu setiap hari dibangun, setiap hari.
Setiap hari orang tua membiarkan anak-anak seperti ini. Itu kehendak bebas dari orang tua yang tidak terkontrol dengan firman Tuhan demi kesenangan anak. Tanpa disadari, pembiaran seperti ini membinasakan keluarga ini. Banyak orang Kristen lupa bahwa keluarga yang terbentuk di muka bumi ini adalah persiapan untuk menjadi anggota kerajaan Allah, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bukannya sekedar 15 tahun pernikahan, 25 tahun pernikahan perak, 50 tahun pernikahan emas, tetapi keluarga yang dibentuk di bumi ini adalah satu persiapan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Makanya Tuhan benci perceraian. Kenapa? Tuhan tahu keluarga yang dibentuk, yang dipersatukan, yang ada janji nikah di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, Tuhan larang perceraian. Kenapa? Tuhan mau keluarga yang terbentuk ini menjadi persiapan suami, istri, anak-anak, bahkan mungkin sudah ada cucu, menjadi satu persiapan untuk menuju, mencapai sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Tapi banyak keluarga Kristen melupakan hal ini. Mereka pikir hanya sebatas di bumi saja. Memang di surga sudah tidak ada status suami istri, orang tua dan anak, tidak ada. Tetapi justru melalui keluarga kita yang terbentuk di muka bumi ini, yang terbentuk kita dilahir, kita memiliki anak-anak. Ini adalah persiapan. Melalui dari mana? Kehendak bebas yang terkontrol. Tuhan benci perceraian, tapi kan kehendak bebas. Lah bagaimana keluarga ini? Keluarga ini yang bercerai, kawin lagi, terus dia mempersiapkan keluarganya untuk menuju menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Impossible. Bagai cebol merindukan bulan. Surganya itu hanya sebatas mimpi, fantasi. Bagaimana dia bisa menuju menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, sementara dia tidak bisa mengampuni pasangannya, dan dia menceraikan pasangannya, dan dia kawin lagi. Coba cek survei. Apa alasan kenapa keluarga Kristen berpisah, bercerai? Tidak ada pengampunan, tidak ada kasih. Terus mana mungkin keluarga ini menjadi satu persiapan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah? Kehendak bebasnya dibiarkan, sakit hatinya diperbesar, kebenciannya diperbesar, sehingga dia pilih pasangan lain untuk menikah lagi. Tapi Tuhan kasih kehendak bebas. Ada firman yang menuntun. Ada firman, hanya maut yang bisa memisahkan. You suka, oke, selamat. Tidak suka, itu urusanmu. Makanya enjoy. Hidup ini enjoy. Kenapa? Masing-masing akan mempertanggungjawabkan setiap kehendak bebas yang salah pergunakan, yang kita salah pergunakan selama kita hidup. Kita mau nonton apa, kita mau dengar lagu apa, jangan bilang di luar Kristen. Cek kehidupan rohani dari hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan. Lebih suka dengar lagu apa? Nggak merasa takut, nggak merasa bergetar waktu dengar lagu-lagu yang tidak ada hadirat Tuhan. Tapi enjoy, merasa nyaman, aman, tenang. Anak-anak pun diajak. Malah saya lihat, waduh, bengis. Memang firman Tuhan ini sesuai ya dengan keadaan kita. Bahwa keadaan manusia di akhir zaman itu bengis, sukar, mengancam, berbahaya, menjijikkan. Ada orang tua bukan hanya memperlihatkan tontonan-tontonan yang tidak membangun iman. Justru anak-anak didampingi menonton film porno. Dan dijelaskan, waduh. Lama-lama keluarga Kristen akan seperti ini. Menganggap biasa. Mulai dari tontonan-tontonan sederhana. Membiasakan anak-anak dengar lagu-lagu yang tidak ada hadirat Tuhan. Biasa, lama-lama seperti ini. Sudah tidak bergetar lagi. Sudah tidak peka lagi dengan saya sudah berbuat dosa atau tidak, saya menyenangkan Tuhan atau tidak. Kenapa? Kebiasaan, kehendak bebas yang tidak ditundukkan, ditaklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Kalau mau marah, marah. Mau balas dendam, balas dendam. Tidak terkontrol dengan firman Tuhan. Banyak justru anak-anak yang butuh belas kasihan Tuhan. Seharusnya orang tua itu rendah hati, memohon mujizat dari Tuhan. Anak saya sudah mengalami kecelakaan, Bu. Lah berarti gaya hidup, pola hidup dalam keluarga itu harus diubah. Bukan harus panggil-panggil pendeta supaya anak-anak sembuh, anak mengalami mujizat. Gaya hidup dalam keluarga itu harus diubah. Anak lagi butuh belas kasihan supaya dapat mujizat. Lah orang tua hidup sembarangan.
Dikasih dengar-dengar lagu yang tidak mengandung hadirat Tuhan, yang tidak membawa hadirat Tuhan. Tapi kehendak bebas. Hamba-hamba Tuhan memperdengarkan suara firman Tuhan. Tergantung respon kita yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau ikut, puji Tuhan. Tidak mau ikut, salah sendiri. Kita memang punya kehendak bebas. Tapi ingat, saya mau katakan Jabez Ministry, suatu saat kita akan pertanggungjawabkan kehendak bebas kita yang selalu kita salah pergunakan. Demi apa? Demi harga diri kita. Kehendak bebas yang liar, saya mau katakan, akan lebih memperbesar monster manusia lama kita. Keinginan daging itu akan semakin besar. Dan saudara tahu firman Tuhan berkata, menabur dalam kedagingan menuai kebinasaan. Takutlah sama Tuhan. Kehendak bebas, dimulai dari kehendak bebas. Saya mau begini, menyenangkan Tuhan enggak? Menyenangkan Tuhan enggak? Menyenangkan Tuhan enggak apa yang saya buat begini? Yang saya kayak tonton sama anak-anak ini menyenangkan Tuhan enggak? Saya kerja motivasinya untuk kaya atau untuk Tuhan enggak? Menyenangkanmu Bapa, oh, menyenangkanmu Yesus. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku ku serahkan pada kami dan sisi keluarga kami Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Oh, menyenangkanmu Bapa, oh, menyenangkanmu Yesus. Tidak ada yang tersisa, tiada lagi yang tersisa. Semuanya untuk milik-Mu. Setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita buka hati. Katakan, Tuhan, mulai hari ini saya akan taklukkan kehendak bebas saya di bawah kebenaran firman, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Menyenangkanmu Bapa, oh, menyenangkanmu Yesus. Seluruh hidup kami dan anak-anak kami, seluruh hidupku ku serahkan padamu, menjadi alat-Mu Tuhan. Oh, menyenangkanmu Bapa, oh, menyenangkanmu Yesus. Tiada lagi yang tersisa, semuanya untuk milik-Mu. Mari pemuda-pemudi, Bapak Ibu yang mendengarkan firman, saya mau mengajar sebagai hamba Tuhan. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita renungkan sejenak bagaimana perjalanan hidup kita. Apakah sampai hari ini masih banyak kehendak bebas yang kita pergunakan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, tanpa kita mempedulikan kesenangan Tuhan? Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Oh, banyak jiwa yang terhilang. Sebenarnya Tuhan mau pakai kita, tapi kita taklukkan kehendak bebas kita dulu. Akan binasa. Masih banyak keluarga kita yang perlu keselamatan Tuhan. Jadikan aku alat-Mu, oh, selamatkan mereka. Katakan saudara, Tuhan inilah aku, Tuhan utus
utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui. Saya akan nyanyi buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh berdoa ya, berkomitmen dengan Tuhan sekarang. Oh, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jadikan aku alat-Mu sekarang Tuhan, sekarang Roh Kudus. Selamatkan mereka. Banyak jiwa yang terhilang, banyak anak muda akan terhilang dan binasa, akan binasa. Mari pemuda-pemudi yang ada dalam Jabes Ministry, jadi alat Tuhan. Jadikan aku alat-Mu. Praise the Lord. Selamatkan mereka. Katakan, Tuhan inilah aku, ini hamba-Mu Regina. Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Katakan, Tuhan inilah aku, Tuhan inilah aku, Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui. Tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Pemuda-pemudi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita datang, kita melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Kita minta ampun setiap kesalahan. Kehendak bebas saya selalu saya pergunakan, tapi saat ini lewat kebenaran firman Tuhan, saya serahkan hati saya memberikan hati saya bagi Engkau Tuhan. Saya tidak melihat keadaan sekitar, tapi saya memanfaatkan saat ini. Ampuni aku Bapa, ampuni aku Yesus, bila selama ini ku belum berkenan padamu. Tolong aku Roh Kudus, berikan ku kesempatan untuk ku perbaiki sebelum waktu terlambat. Katakan, ampuni aku Bapa, ampuni aku Bapa, ampuni aku Yesus, bila selama ini ku belum berkenan padamu. Tolong aku Roh Kudus, berikan ku kesempatan untuk ku perbaiki sebelum waktu Mari anak-anak muda katakan sekarang Tuhan, sekarang ya Tuhan, ku kan berjuang, meninggalkan semua kesenangan, meninggalkan kesenanganku. Terlalu lama saya hidup dalam pergaulan bebas, Tuhan ampuni, tak ku abaikan. Tadi tidak akan kami abaikan kesempatan ini. Mari katakan lebih lagi, khususnya anak-anak muda, sekarang Tuhan, sekarang ya Tuhan, ku kan bertahan, oh hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, beri kami kekuatan, ya Roh Kudus, beriku kekuatan
Mari bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih khusus anak-anak muda yang mau berkomitmen saat ini, mari kita nyanyi pujian ini sambil kita mengangkat tangan kita. Katakan, sekarang saya serahkan kehendak bebas saya. Sekarang ya Tuhan, ku kan berjuang, meninggalkan kesenanganku, tak ku abaikan kesempatan ini. Roh Kudus tolong kami sekarang Tuhan. Oh sekarang ya Tuhan, ku kan bertahan hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, beriku kekuatan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkati seluruh keluarga besar Jabes Ministry, mulai dari hamba-Mu Bapak Henry, mau Engkau bersama istri, anak-anak, semua jemaat, semua jiwa-jiwa yang dilayani dalam kekudusan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, setiap hari melangkah dalam kekudusan Tuhan, mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan, dianggap layak menjadi orang-orang yang menderita dalam kerajaan sorga. Berkati Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan perkenanan Bapa di sorga. Diberkati pelayanan ini Tuhan, sekarang, besok, seterusnya, sampai hari Maranatha itu tiba, mengangkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.